Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat sore. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 12 November 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ardi Rahardianto SSI. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada tambahan warta, yaitu ibadah Patuen kelompok 7 akan dilaksanakan hari Rabu 15 November 2023, diterima Ibu Nani Andreas Arifin, Jalan Bareng Raya 2A nomor 394, pelayan Bapak Wasisahar, menggunakan nyanyian KPJ. Perlu kami sampaikan juga bahwa mulai minggu ini GKJW Malang memasuki bulan budaya. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu yang membawa HP untuk sementara di dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita masuk dalam panggilan peribadatan. Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 18, bait yang kedua dan ketiga. Kasih dalam Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati kita masuki dalam ibadah minggu pada sore hari ini, dan kita bersama hadir di tengah ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pada sore hari ini kita bersama-sama berhimpun dan juga memasuki di dalam ibadah minggu
Bersama kita menghayati di dalam ibadah minggu kita ada dalam bulan budaya. Dengan tema liturgis saat ini budaya sebagai jalan pewartaan kerajaan Allah secara kontekstual. Demikian pula tema khotbah kita pada saat ini, wartakan kerajaan Allah melalui budaya. Kita menghayati bersama bahwasanya kasih Tuhan dan karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga menggunakan budaya yang ada di sekitar kita sebagai sarana kesaksian bagi kita bersama. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita bersama memujikan Kidung Jemaat 260, kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki di dalam panggilan pertobatan. Ada bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 18 ayat 30b sampai 30a, 31a yang demikian. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Apa yang menjadi panggilan pertobatan ini menyadarkan kita bersama bahwasanya dalam kehidupan kita, Tuhan Allah menghendaki agar kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Namun seringkali dalam kehidupan kita berlaku seperti halnya bangsa Israel, yang masih seringkali memikirkan diri sendiri, belum mampu mengasihi Tuhan dan juga belum mampu mengasihi sama. Karena itu pada saat ini kita dipanggil bersama-sama untuk mengakui akan segala dosa kesalahan kita dan kita bertobat kembali pada Tuhan. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang menyertai dalam hidup kami. Pada minggu sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengakui akan segala dosa dan juga kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan. Kami menyadari hidup kami Tuhan belum sempurna. Kami menyadari kami belum mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami menyadari bahwasanya kami masih seringkali menyimpan kemarahan, kecewaan, dendam, sakit hati terhadap sama kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini,
kami datang kepadamu, mohon pengampunan. Kami mengakui akan segala keberdosaan kami. Kami mengakui akan segala pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami percaya dengan senantiasa berseru dan kembali kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kami. Bila Tuhan ungkapan pengakuan dosa, kami mohon pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah adalah Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang senantiasa memberikan pengampunan bagi setiap kita yang mau dengan jujur dan hati yang tulus mengakui akan segala dosa dan juga berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bertobat kepada Dia. Sebagaimana firman Tuhan yang menjadi berita anugerah yang kita terima pada sore hari ini, dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur bagi Allah yang senantiasa menganugerahkan keselamatan dan pengampunan bagi kita semua. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan akan dipimpin dan juga dibacakan oleh penatua jemaat. Bacaan kita sore hari ini diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai 24. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa dulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kebaikan Bapa. Kami dapat mengikuti ibadah di sore hari ini. Saatnya kami akan membaca firman-Mu, jamah hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ardi Rahardianto SSI yang akan menyampaikan firman. Kami mohon hikmat Roh Kudus-Mu menyertainya, agar apa yang akan disampaikan adalah seturut dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat 3. Tak kita menyerahkan.
Amos 5 ayat 18 sampai 24. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memakut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah diri dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan sebenarnya seperti sungai yang mengalir, yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara,
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Mazmur Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara seorang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita senantiasa membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore.
Kita berharap panjenengan semuanya tentunya dalam keadaan sehat dan juga senantiasa diberikan kekuatan dan juga keselamatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada bulan November ini di GKJW dihayati sebagai bulan budaya. Sebagaimana tema firman Tuhan atau tema khotbah, wartakan kerajaan Allah melalui budaya. Saya menghantar khotbah mengawali saat ini dengan sebuah cerita, yaitu tentang proses bagaimana budaya dan juga Injil bertemu. Konteksnya adalah pertanian di daerah Tambak Asri. Kalau Bapak Ibu pernah ke Malang Selatan di Tambak Asri, di sana itu ada 3 jemaat. Yang pertama induknya yang besar dulu itu ada Tambak Asri, yang sekarang sudah berkembang menjadi 2 jemaat yang ada di sana, yaitu jemaat Sido Asri dan jemaat Sobrah. Jadi ada 3 jemaat. Ada sebuah tradisi atau ritual yang terkait dengan pertanian yang ada di daerah sana, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan ritual tanam dan ritual panen. Budaya Jawa atau masyarakat di daerah sana menyebutnya yaitu dengan tradisi atau ritual keleman ataupun juga metik. Kalau pada waktu panen, pada waktu tanam itu keleman atau kawit, kemudian kalau panen itu metik atau wiwitan. Nah, budaya ini dihidupi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah Tambak Asri sana, dan mereka percaya kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Sehingga Bapak Ibu ketika mereka mengadakan ritual ini, tentunya harapan dan doa mereka panjatkan, khususnya para petani, adalah permohonan kepada Dewi Sri. Yang mana dihayati Dewi Sri ini adalah Dewi Kesuburan yang memberikan kelimpahan, memberikan hasil panen yang melimpah kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ketika mereka mengadakan ritual ini, mereka harus memilih hari-hari khusus, hari-hari tertentu. Biasanya tuh wetonnya itu Jumat Wage, begitu. Harapannya ada makna memberi pada Sang Dewi, dan Dewi Sri ini juga akan memberikan semacam berkat kepada mereka. Ada ritual-ritual khusus, rapal-rapal khusus, dan juga ada sajen. Di antaranya misalnya ada nasi liwet, jenang merah, putih, telur, dan beberapa sesajen yang lain yang dipersembahkan kepada Dewi Sri. Dan ini Bapak Ibu budaya yang mengakar, yang ada di tengah-tengah konteks kehidupan saudara kita yang ada di pesisir Malang Selatan sana, khususnya di daerah Tambak Asri. Namun Bapak Ibu dan saudara Tuhan, seiring dengan perkembangan zaman dan juga masuknya agama Kristen, khususnya juga GKJW yang ada dan menjadi mayoritas yang dihayati oleh jemaat yang ada di sana, budaya ini lama-kelamaan berubah. Tidak lagi dimaknai penyembahan kepada Dewi Sri, tetapi saat ini dimaknai secara Kristiani. Jadi budaya tadi dihayati secara makna Kristiani. Di beberapa jemaat, bukan hanya di GKJW Tambak Asri dan juga GKJW Sobrah dan GKJW Sido Asri, tapi beberapa jemaat desa yang saya tahu selain itu juga ada jemaat yang ada di daerah Besuki sana, jemaat Wonorejo, itu juga menerapkan yang dinamakan dengan ibadah musim tanam dan ibadah mengawali musim panen. 2 ibadah inilah yang kemudian menghayati akan kehadiran Tuhan. Jadi budaya yang ada yang semula menghayati tentang Dewi Sri, menyembah Dewi Sri, sekarang dirubah maknanya menyembah kepada Tuhan. Dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pertanian pada waktu itu. Tentunya bukan lagi memberikan sesaji kepada Dewi Sri, tapi memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai umatnya. Demikian pula doa-doa yang dinaikkan bukan lagi kepada Dewi Sri, tapi kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus yang dipercaya
menjadi Tuhan atas segala ciptaan. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Demikian pula bukan lagi rapal-rapal atau kalimat-kalimat yang bisa digunakan sebagai semacam jimat atau istilahnya digunakan untuk menaikkan ayat-ayat khusus, tidak. Tapi menggunakan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab sebagai dasar di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jemaat diajak meyakini bahwasanya firman Tuhan adalah kebenaran. Dan jemaat diajak meyakini bahwasanya dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, disitulah karya Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari dua hal ini kita bisa melihat adanya terjadinya bahwasanya budaya tidak selamanya berdampak yang negatif. Tetapi ada sisi yang positif yang bisa dimaknai secara Kristen, secara Nasrani, yang juga diterima secara iman Kristen ketika itu dimaknai dengan hal yang baru. Contoh yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghayati budaya Jawa. Orang Jawa itu percaya, Bapak Ibu, ketika orang meninggal, rohnya itu masih ada di dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu biasanya orang Jawa mengadakan selamatan. 3 harinya, kemudian 7 hari, atau kemudian 40 hari begitu, bahkan sampai pendak 1000 harinya. Artinya ketika orang Jawa memahami bahwasanya roh ini perlu didoakan, diselamatkan, bagi kita orang Kristen, kita tetap menggunakan budaya itu, tapi kita memaknai yang berbeda. Bukan lagi selamatan, karena kita meyakini kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita memaknai 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu sebagai rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan Allah kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Inilah yang kita hayati dalam bersama-sama dalam kehidupan di tengah-tengah kita dalam masyarakat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memaknai kembali bacaan firman Tuhan sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Matius, kemudian juga dalam Amos dan juga 1 Tesalonika. Di dalam bacaan firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai 13, tentunya cerita yang cukup familiar bagi kita. Cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang mana ketika mereka menyongsong mempelai laki-laki, gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri dengan baik, membawa buli-buli minyak yang cukup, sehingga mereka tidak takut kekurangan minyak ketika lampu atau api yang ada dalam oblik atau istilahnya tempat lampu tadi itu habis. Demikian sebaliknya gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak menyiapkan minyak sebagai sarana ketika nanti lampu mereka habis. Dan benar, ketika itu mempelai baru datang malam hari. Dan tidak disangka pada akhirnya yang selamat ataupun yang diajak bersama-sama mengikuti perjamuan adalah gadis-gadis yang bijaksana. Karena mereka menyiapkan dengan baik, dengan mengisi kembali minyak yang telah habis tadi, dan lampu minyaknya tadi tetap menyala. Dan mereka beroleh kebahagiaan mengikuti perjamuan kawin bersama dengan mempelai laki-laki tadi. Saudara-saudara, apa yang kita bisa refleksikan bersama dari cerita ini? Ada sebuah penghayatan bahwasanya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita dikehendaki agar senantiasa siap sedia. Kita senantiasa bersiaga dan juga memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan kita. Tidak mudah lengah dalam menghadapi situasi. Terlebih kita juga mau berjerih lelah, berjerih payah, sehingga apa yang kita lakukan, kesiapsediaan itu menghasilkan hasil yang baik. Cerita ini menghayati bahwasanya waktu Tuhan memang tidak ada yang bisa menyangka. Kalau kita membaca dalam bacaan yang pertama dalam kitab Amos tadi, bahwasanya hari Tuhan itu sesuatu yang berupa hal yang menakutkan. Karena nasar atau istilahnya nubuat, maksud saya nubuat yang disampaikan oleh Nabi Amos, hari Tuhan digambarkan sebagai hari yang gelap, hari yang menakutkan, di mana Tuhan menghukum umatnya yang sudah tidak setia.
menjadi gambaran ketika hari Tuhan, Tuhan datang untuk menghakimi. Bukan lagi sebagai penyelamat, tapi sebagai hakim dalam kehidupan umatnya. Namun demikian juga kita bersama-sama mendapatkan pengharapan. Bagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwasanya kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti yang memang tidak kita ketahui. Namun Rasul Paulus menguatkan jemaat Tesalonika, bagi mereka yang siap, bagi mereka yang berjaga-jaga dan beriman di dalam Kristus, mereka mendapatkan bagian dalam karya Tuhan, akan dibangkitkan dan hidup di dalam kemuliaan bersama Kristus. Inilah yang kita terima di dalam kehidupan kita bersama sebagai umat Tuhan. Bahwa saya janji Tuhan di dalam firman Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, menjadi pengharapan bagi kita semua. Meskipun kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu, tapi ketika kita mau berjaga-jaga, kita meyakini ketika kita mati dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, khususnya di dalam ayat yang terakhir, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Mengajak kita bersama-sama untuk bisa menghayati akan kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Dan kita bersama-sama diajak untuk siap sedia dan berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghayati tema firman Tuhan, wartakan kerajaan Allah melalui budaya. Salah satu ciri atau tanda kehadiran kerajaan Allah adalah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Tugas kita adalah menjadi pewarta kasih di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjadi pewarta kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang ada saat ini. Kita sadari atau tidak, saat ini berbagai macam budaya itu hadir di depan kita. Baik itu budaya yang baik maupun juga budaya yang merusak. Mungkin lebih banyak cenderung budaya yang merusak di dalam tatanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama belajar melihat keberadaan diri kita. Apakah kita mampu menjadi gadis yang bijaksana? Atau sebaliknya kita menjadi gadis yang bodoh? Artinya kita diajak bersama saat ini melalui perenungan kita saat ini untuk mempersiapkan diri. Menjadi pribadi yang bijaksana, mampu melihat situasi, kondisi, keadaan zaman saat ini. Di mana banyak arus informasi dan juga budaya asing yang masuk, yang bisa jadi merusak keharmonisan dan juga kedamaian yang ada, yang semestinya kita wartakan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan sebagai umat Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang senantiasa sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk mewartakan budaya sebagai sarana pekabaran Injil, pewartaan kerajaan Allah. Oleh karena itu hendaknya dalam kehidupan kita mampu menjadikan budaya kasih itu sebagai bagian panggilan hidup kita yang kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud, kalau tadi saya di belakang sempat berbincang, budaya Jawa itu juga dinyatakan melalui peribadatan, bersyukur mulai minggu pagi tadi katanya sudah ada bahasa Jawa. Itu sebagai wujud salah satunya nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa sebagai wujud pewartaan karya Tuhan. Juga bisa menggunakan gamelan. Beberapa jemaat yang menggunakan karawitan atau gamelan itu bisa memujikan puji-pujian kepada Tuhan dengan menggunakan unsur karawitan atau budaya tadi. Atau juga melalui kesaksian, misalnya saja diberikan kemampuan menjadi seorang dalang, memainkan wayang sebagai sarana untuk pekabaran Injil, memberitakan kesaksian firman Tuhan melalui kesenian wayang tadi. Dan masih banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai upaya kita mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mari kita mengupayakan untuk terus merawat budaya yang ada di sekitar kita dan kita mau terlibat untuk menjadi pewarta kasih dan senantiasa menjadikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita
dan senantiasa bijaksana memaknai budaya yang ada di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita pujikan nama Tuhan dari perengkap itu jemaat nomor 203, bait 5 dan yang ke-6. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami menghayati Tuhan ketika kami hadir di tengah-tengah konteks masyarakat dengan budaya Jawa, khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Kami memahami itu juga merupakan anugerah Tuhan, di mana kami juga boleh bersama-sama melalui budaya itu mewartakan kasih Tuhan, dan juga bersaksi melalui kasih Tuhan itu, jemaat-Mu maupun juga masyarakat mengenal akan kasih Tuhan dan juga Kristus dalam kehidupan ini. Saat itu Tuhan kami berdoa
untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai segala dinamika yang dialami oleh bangsa negara kami, terkhusus di tahun politik ini Tuhan, di mana suhu politik mulai memanas. Tuhan, kami mohonkan roh kedamaian dan juga kiranya Tuhan menerangi bagi setiap proses yang dilakukan, sehingga pada waktu pemilihan umum boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menentukan siapa yang menjadi pemimpin negara kami dalam kelanjutan kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Kau berkati pemerintah negara kami saat ini, Bapak Presiden, hingga jajaran pemerintahan yang paling bawah. Tuhan berikan roh hikmat bijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengabdikan diri dalam roh takut akan Tuhan, dalam mereka melayani, dan juga mengemban tugas untuk menjadi pemerintah yang baik, pemerintah yang senantiasa menjalankan kehidupan yang adil dan makmur. Kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang di tempat ini. Tuhan, Kau berkati, Kau sertai di dalam segala pergumulan kehidupan dan dinamika pelayanan yang ada. Bapak Pendeta legal dan juga keluarganya, Tuhan tolong beri kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam melayani jemaat Tuhan tempat ini. Penatua Diaken beserta warga jemaat, kiranya Tuhan juga senantiasa hadir, menguatkan dan juga memberikan semangat sukacita, serta ketekunan dan kesehatan dalam setiap pelayanan dan pengabdian mereka. Kami juga mendoakan Tuhan di dalam rangkaian kegiatan, khusus dalam mempersiapkan kegiatan Natal. Kiranya Tuhan mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan. Kau berkati pula panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan senantiasa menolong, sehingga sukacita Natal dan juga perayaan Natal pada saatnya bolehlah membawa bangunan dan juga pertumbuhan iman kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Kami juga teringat Tuhan akan saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Di antaranya Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini, Ibu Hartati, Ibu Lulu, Ibu Clara, Bapak Waluyo, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Tati, Bapak Rasid, Ibu Siti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka di dalam kelemahan keterbatasan fisik mereka. Kuasa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan saudara kami. Berkati pula keluarga mereka yang mendampingi, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan juga semangat untuk boleh tetap setia mendampingi dalam proses pemulihan bagi saudara kami yang lemah. Kami juga mendoakan Tuhan di dalam keluarga-keluarga kami. Pimpin kami Tuhan. Jadikan kami sebagai suami yang bertanggung jawab. Jadikan kami istri yang senantiasa setia untuk bisa juga mengelola ekonomi dalam keluarga. Sehingga kehidupan keluarga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati pula anak-anak kami dalam mereka sekolah ataupun juga dalam mereka bekerja. Kau berikan roh hikmat, bijaksanaan bagi anak-anak kami, sehingga mereka yang sekolah, mereka memiliki kemampuan, dan juga mereka senantiasa dapat berprestasi sekolahnya dengan baik. Berkati pula anak-anak kami di masa muda mereka, dalam pergumulan mereka mendapatkan pasangan hidup dan pekerjaan. Tuhan tolong untuk mereka boleh menemukan pasangan hidup yang sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula bagi mereka yang saat ini sedang bergumul mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberikan jalan keluar, menemukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan talenta serta keterampilan yang mereka miliki. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami alami dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Bila mana ada pergumulan di dalam keluarga, Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami senantiasa mengingat janji setia kami dalam membangun kehidupan keluarga kami. Manakala kami harus bergumul dalam pekerjaan kami, Tuhan tolong kami untuk boleh melakukan bahwasanya pekerjaan yang kami lakukan adalah wujud panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami mampu menghayati setiap pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Demikian pula di tengah pelayanan kami, biarlah Tuhan menolong dan memberikan kami kekuatan untuk boleh melakukan setiap pelayanan yang Tuhan berikan,
dengan penuh sukacita. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah pimpinan Tuhan sendirilah yang menerangi kami, menolong kami. Inilah Tuhan, doa seruan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Penyertaan dan kasih setia-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Ia yang selalu melihara umat ciptaan-Nya penuh dengan kebaikan. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita penuh dengan sukacita dalam bentuk persembahan. Adapun dasar firman Tuhan dari persembahan kita malam hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berbuatlah kekudusan. Marilah saudara-saudara kita mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 ayat pertama sampai dengan selesainya diedarkan kantong persembahan. Janganlah terganggu
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang penuh maha kebaikan dan maha kesetiaan, yang selalu mendampingi kehidupan kami penuh dengan anugerah dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami malam hari ini. Inilah ungkapan syukur dan sukacita kami, jerih lelah hasil dari pekerjaan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan kami yang berasal dari ketulusan hati ini dapat menjadi jalan berkat di dalam kehidupan kami bersama, melayani kemuliaan nama-Mu di GKJ Jemaat Malang. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat betul-betul menjadi maksimal, dapat betul-betul menjadi berkat di dalam setiap masing-masing komisi beserta kegiatan pelayanannya, sehingga pada saatnya nanti semua pelayanan ini dapat terselesaikan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami dapat selalu menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah dan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan selalu bersyukur dan senantiasa kita menjadi pewarta kasih Tuhan melalui budaya yang ada di sekitar kita. Kita maknai bahwasanya setiap budaya juga menjadi wujud bagi kita untuk menjadikan kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan NKB 199 bait 3 dan keempat. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai di dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa menuntun dan menolong di dalam setiap dinamika pergumulan yang saudara hadapi. Roh Kudus Sang Terang Kehidupan senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan, kejaksanaan, serta damai sejahtera di dalam kehidupan saudara-saudara.
kini dan selama-lamanya. Amin.